Semenjak berakhirnya hegemoni kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, dan Aljazair mengalami banyak kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang pas antara gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan politik Islam dengan negara dalam lokalitasnya masing-masing. Sehubungan dengan posisi agama Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, tentu saja mengakibatkan pertanyaan besar dalam benak masyarakat. Apakah Islam bisa sungguh-sungguh sejalan dengan sistem politik modern, di mana gagasan negara bangsa atau nation state merupakan salah satu unsur pokok pembentuk negara? Di Indonesia, dalam hal hubungan politik dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang bernafaskan Islam, khususnya dalam spektrum politik fundamentalis, sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang berpacu pada Pancasila. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan dasar agama negara pada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mereka juga mendapatkan diri mereka berkali-kali disebut sebagai kelompok minoritas maupun kelompok luar. Sementara itu, pada sisi lain, kaum muslim yang aktif secara politik juga memandang negara dengan mata yang curiga. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu kaum muslim dalam mempraktikkan ritual-ritual agama mereka memandang negara tengah melakukan sebuah manuver untuk merotokkan signifikansi politik Islam dan pada saat yang bersamaan mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekuler serta dipandang sebagai indikasi bahwa negara menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni, mereka mengizinkan dimensi ritual Islam tumbuh berkembang, tetapi negara sama sekali tidak memberi ruang ataupun kesempatan bagi berkembangnya Islam sebagai jalan politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagi perkembangan Islam politik ke dalam 4 waktu yang berbeda, yakni pada masa kolonial Belanda, pasca Indonesia Merdeka, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Periodisasi pertama pada perkembangan Islam politik yang modern ada pada masa kolonial Belanda. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan agama Islam secara langsung. Hal ini diindikasi karena Belanda takut akan pemberontakan orang-orang Islam dan juga mereka masih berpegang teguh bahwa proses kristenisasi yang berlangsung dapat menyelesaikan penjajahan mereka terhadap Indonesia. Pemerintah Belanda tidak mempunyai kebijakan yang mutlak mengenai Islam. Hal itu karena Belanda tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai Islam dan juga bahasa Arab. Mereka juga belum mengetahui sistem sosial yang ada pada Islam. Hal ini membuat Belanda enggan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan umat Islam seperti pembangunan masjid. Pada tahun 1889, datang seorang Belanda yang ahli mengenai Islam. Beliau bernama Snoek Gonje. Sehingga pemerintah Belanda pada saat itu akhirnya memiliki kebijakan mengenai masalah Islam yang jelas. Snoek menawarkan ide politik Islam dan berhasil menemukan seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Melalui Snoek, ketidaktahuan Belanda tentang ancaman yang diberikan Islam akhirnya mampu mereka ketahui, yaitu pengetahuan bahwa musuh kolonialisme yang sesungguhnya merupakan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Berdasarkan pengetahuan inilah, Belanda mulai jelas dan tegas dalam membuat kebijakan terhadap Islam dengan berpedoman pada 3 pilar politik Islam yang dicanangkan oleh Snoek Gonje. Yakni, yang pertama, terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. Yang kedua, masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menuntut sebuah penghormatan. Yang ketiga, tiada satupun bentuk pan-Islamisme boleh diterima oleh kekuasaan Eropa. Seperti yang dikatakan oleh Snoek Gonje bahwa dalam pemikirannya, Hindia Belanda tidak boleh mentoleransi munculnya gerakan Islam yang dinilai bisa menggoyahkan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda sangat memperhatikan dan juga mengawasi gerakan fanatisme Islam, yaitu seperti gelombang pan-Islamisme dan tarekat.
Kedua gerakan tersebut dinilai bisa mengancam eksistensi Belanda di bumi Nusantara. Selanjutnya, kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan bermunculannya organisasi Islam pada awal ke-20 atau abad ke-20. Seperti antara lain, Syarikat Dagang Islam yang lahir tahun 1905, Muhammadiyah pada tahun 1912, Al-Irsyad pada tahun 1914, Persatuan Islam atau Persis tahun 1917, Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926, dan lain sebagainya. Rentetan organisasi yang muncul tersebut berupaya secara aktif membangkitkan kesadaran nasional di kalangan umat Islam saat itu dalam rangka mengusir penjajah. Dengan begitu, kebangkitan tersebut membuat banyak dampak positif bagi perjuangan kaum muslim di Indonesia, dan sebaliknya berakibat negatif bagi kepentingan kolonialisme Belanda yang mencoba untuk menguasai Indonesia. Periode selanjutnya pada perkembangan politik Islam modern adalah Indonesia Merdeka. Perkembangan Islam politik masih terus berlanjut pasca Indonesia Merdeka, di mana muncul beberapa wajah politik Islam. Pada tingkat partai, dua organisasi politik utama berupaya mendominasi mayoritas Muslim di Republik baru ini. Kedua kelompok itu mencerminkan keterbagian historis kaum Muslim, dengan NU mendukung pandangan modernis yang lebih bersifat kepada tradisionalisme, dan Masyumi berdiri sebagai partai Islam yang modernis. Mereka berlomba memimpin orang-orang Indonesia yang berminat pada pemerintahan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan sangat menentang pengaruh sekuler dan khususnya komunis. Era demokrasi parlementer antara tahun 1950 sampai 1959 ditandai dengan rangkaian penjatuhan partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi, parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSI, dan PERTI. Peranan partai politik Islam dalam kabinet-kabinet pada kurun waktu itu mengalami pasang surut seiring dengan jatuh bangunnya kabinet. Ketidakstabilan politik pada era demokrasi parlementer membuat Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden yang menandai era baru pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan ini membawa kehidupan demokratis terancam dan berada dalam fase krisis. Masyumi yang sangat ketat berpegang kepada konstitusi sering melancarkan kritik tajam, dan hal ini dianggap sebagai perintang revolusi, sehingga pada bulan Agustus tahun 1960 diperintahkan oleh Soekarno untuk bubar. Sedangkan NU dan PERTI tetap diizinkan untuk eksis dalam setiap pemilu, karena mereka mendukung demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Soekarno. Sementara itu, organisasi anggota Masyumi seperti Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, Al-Jami'ah Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam atau Persis sebelum Masyumi dibubarkan, dengan penuh pengertian kedua belah pihak tersebut mengundurkan diri dari partai Masyumi. Secara garis besar, ada dua kelompok partai Islam pada saat itu. Kelompok pertama yaitu Masyumi yang memandang keikutsertaan pada sistem politik otoriter sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Kelompok kedua yaitu Tiga Muslim yang terdiri atas NU, PSI, dan PERTI berpandangan bahwa turut serta dalam demokrasi terpimpin adalah sikap realistis dan pragmatis. Di mata Masyumi, sistem demokrasi terpimpin akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara. Karena itu, hegemoni Soekarno harus dilawan dan diimbangi apapun akibatnya dan caranya. Memang Masyumi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghadapi Soekarno dan sistemnya, sekalipun dengan sisa-sisa tenaga yang tidak seimbang. Namun harapan Masyumi bahwa rakyat lebih memihak demokrasi daripada otoriter ternyata sia-sia. Dengan pembubaran Masyumi, NU menjadi parpol Islam terbesar. Akan tetapi sebenarnya pengaruh dalam proses pengambilan kebijaksanaan nasional sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dari itu, NU memberikan sikap akomodatif pada pemerintahan Soekarno dengan cara menandingi dan menentang PKI dalam semua aspek kehidupan. Kehancuran demokrasi terpimpin terjadi setelah pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan G30 SPKI pada 30 September 1965.
Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan itu. Berpegang pada selembar surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau lebih dikenal sebagai Surat Semar, Soeharto, pemegang mandat, mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara. Terhitung sejak tanggal tersebut dibangun sebuah orde baru atau orde yang mengganti hegemoni Soeharto dalam wujud orde lama. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok militan Islam merupakan salah satu kelompok yang paling keras menentang pemerintahan Soeharto karena dinilai sebagai otoriter. Hal ini terjadi karena kebijakan politik pemerintahan Orde Baru dianggap meminggirkan Islam politik, di mana pada tahun 1980-an, pemerintahan Soeharto menolak rehabilitasi Partai Masyumi yang menyebabkan kader Dewan Dakwah Islam Indonesia menjadi militan. Padahal, naiknya Soeharto ke tumpuk kekuasaan, dengan kata lain jatuhnya pemerintahan Soekarno, semula memberikan harapan kembalinya Islam dalam panggung politik nasional. Tetapi hal ini tidak terrealisasi karena pemerintahan Soeharto menolak untuk merehabilitasi Masyumi. Bahkan meskipun Partai Muslimin Indonesia sebagai ganti Masyumi sudah dibentuk, tetapi ruang gerak mantan pemimpin Masyumi sangat dibatasi, bahkan dilarang. Akibatnya, pemilu pertama pada pemerintahan Soeharto yaitu 1971, Islam politik tidak memiliki kekuatan politik yang kuat untuk menandingi kekuasaan Soeharto. Bahkan pada 1973, jumlah partai politik Islam dibatasi dan kemudian dikenal dengan adanya fusi partai. Jadi, posisi umat Islam dan pemerintahan Orde Baru periode pertama berada dalam posisi berhadapan. Ditambah dengan berbagai kasus yang semakin meregangkan hubungan tersebut, seperti kasus Tanjung Priuk, Lampung, dan peledakan Borobudur. Perubahan pola kehidupan politik membuat perkembangan pemikiran Islam cenderung bersifat rasional dan fungsional. Ini dapat dilihat dalam tema umum pembaharuan pemikiran Islam seputar reaktualisasi, kontekstualisasi, dan pembumian ajaran Islam. Cenderungan perubahan di atas memberikan gambaran proses integrasi birokrasi santri pada masa Orde Baru. Dimulai dari kemunculan gerakan Islam kontemporer di Indonesia pada awal 1970 sebagai kelanjutan dari pembaruan pada masa klasik hingga tahun 1969. Berbagai faktor menjadi penyebab kelahiran gerakan ini, seperti pemberhentian Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis sebagai pembaharu-pembaharu ide dan semangat juang. Organisasi-organisasi yang kontra dengan reformasi seperti NU dan Al-Wasliyah ternyata telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai pembaruannya, serta terjadinya stagnasi pemikiran secara menyeluruh yang melanda umat Islam. Pada masa itu, Orde Baru mengalami perubahan sikap pada umat Islam menjadi lebih akomodatif. Dimulai dengan masuknya sarjana-sarjana muslim ke jenjang birokrasi, badan usaha milik negara, partai politik, dan kelompok sosial lainnya yang bertaraf nasional. Keislaman yang mereka tampilkan tidak lagi bersifat partisan, tetapi lebih bersifat paguyuban yang menekankan harmoni. Mereka berjasa dalam pengembangan saling pengertian antara umat Islam dengan pemerintah. Sehingga, bukti nyata dari sikap pengertian antara umat Islam dengan pemerintah yaitu ketika Presiden Soeharto memberi restu bagi berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada Desember 1990. Perubahan sikap pemerintah yang mulai akomodatif terhadap aspirasi umat Islam disambut gembira oleh sebagian kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Islam politik pada masa reformasi dimulai pada saat krisis multidimensi antara tahun 1997 sampai tahun 1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang dolar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per dolarnya yang berakibat pada hancurnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini merupakan pemicu umat Islam untuk membangun orientasi-orientasi Islam politik yang dahulu sempat terhenti pada masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru.
perkembangan Islam politik pada awal reformasi cukuplah kuat. Bahkan terbesit keinginan untuk membangun negara Islam atau negara kekhalifahan. Namun, orientasi Islam politik justru menjadi radikal, di mana orientasi Islam politik mengikuti pola-pola politik yang bersifat teror. Pola orientasi politik teror justru membuat kekuatan politik mereka menjadi mandul ketika berhadapan dengan nilai-nilai keberagaman, solidaritas organik, dan ideologi Pancasila yang sudah lama melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Orientasi Islam politik menjadikan kelompok politik itu sangat eksklusif terhadap agama dan orientasi politik lainnya. Mereka menuntut nilai-nilai dasar Islam dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan fikih sebagai landasan filosofis. Tidak mengherankan ketika Soeharto jatuh, muncul orde reformasi yang diikuti dengan berdirinya Partai Islam dengan masing-masing basis masanya. Di antara 20 partai Islam itu adalah PKU, Partai Kebangkitan Umat, PNU, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Sunni, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Amanat Nasional, PBR, Partai Bintang Reformasi, PBB, Partai Bulan Bintang, PK, Partai Keadilan, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, PUI, Partai Umat Islam, PMB, Partai Masyumi Baru, dan lain-lain. Walaupun ada banyak partai-partai berbasis Islam, angka perolehan partai politik Islam dalam beberapa pemilihan umum relatif kecil, yakni di bawah 10%. Sementara itu, mayoritas pemilih beragama Islam adalah 88% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 240 jiwa. Fenomena ini bermakna bahwa suara partai politik Islam tidak mencerminkan kekuatan pemilih mayoritas. Partai politik Islam yang memiliki banyak variannya itu perlu ditubuhkan sebuah gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai politik Islam agar partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam dapat berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam. Dalam era ini, Islam progresif merupakan sebuah rumusan baru Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi. Dalam pemikiran Islam seperti ini, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil. Kaum minoritas dilindungi dan dijamin hak-haknya secara merata. Namun demikian, hadirnya pemikiran seperti ini dimaksudkan sebagai alternatif formalisasi Islam sehingga Islam kompatibel dengan kehidupan demokrasi dan kondisi kontemporer. Selain itu juga terdapat penolakan atas pemikiran Islam progresif ini oleh kelompok pendukung formalisasi Islam di Indonesia. Hal itu terjadi karena ketidaksiapan kelompok-kelompok tersebut dalam menerima perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia sebagai sebuah etika global kehidupan masyarakat kontemporer yang tidak dapat dihindari dan bahkan perlu memberikan kontribusinya.